Bab 741, Melampaui Kesengsaraan, mulai dari saat ini. Setelah mendengarkan rencana Tang San, dia merasa bahwa ada begitu banyak peluang untuk sukses, beraninya dia tidak secara aktif bekerja sama dengan Tang San. Tetapi di sisi lain, kesengsaraan guntur yang lebih menakutkan adalah, setelah satu hari berhasil melampaui kesengsaraan, manfaatnya juga pasti sangat besar. Jingjing berjalan ke sisi Tang San, duduk di sampingnya bersila, dan mengangguk lembut padanya. Tang San sedikit menyipitkan matanya, tubuhnya perlahan melayang, dan berdiri di atas jantung bunga-bunga surga. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan napas di sekujur tubuhnya membengkak. 9 pembuluh darah utama dalam tubuh telah sepenuhnya dalam keadaan seimbang setelah penyatuan waktu barusan. Diri mulai agung dengan cepat. Di dahi, pola cahaya trisula emas muncul kembali, dan pada saat ini, aura Tang San mulai berubah. Kesadarannya dan merek trisula emas bergabung satu sama lain, merasakan napas trisula emas, dan matanya mulai menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Gelombang ombak yang bergema seperti nyanyian bahasa Sanskerta terdengar di sampingnya, dan cahaya yang kuat mulai naik dengan cepat, dan cahaya dan bayangan emas besar terpantul di belakangnya. Mata Tang San seperti kilat dalam sekejap, menatap ke udara. Segera, ledakan keras meledak dari bunga surga, dan seberkas cahaya keemasan besar melesat ke langit, mencapai langit. Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak jauh hanya merasakan kejutan yang akan meletus, seluruh taman neraka bergetar hebat, bunga-bunga mulai layu dengan cepat, dan semua keberuntungan tampaknya mengembun menuju sinar cahaya keemasan. Mukanya berubah banyak, dia tidak berani mengabaikan, dan dia juga penasaran versi mana yang lebih cepat diperbarui. Kemudian, dia mencari Akademi Aji di WeChat, dan benar saja, dia yang tercepat. Mengguncang tubuhnya, itu telah menunjukkan bentuk aslinya, berubah menjadi rubah langit berekor 9 dengan panjang tubuh lebih dari 100 meter, setiap penjaga memiliki panjang lebih dari 300 meter. Ini memancarkan banyak keberuntungan ke taman neraka, menstabilkan pesawat. Taman neraka tidak boleh dirusak, jika tidak, itu akan menjadi bencana besar bagi suku Tianhu. Pengadilan leluhur, Gunung Suci Tianhu. Cahaya keemasan yang telah menyatu tiba-tiba menjadi lebih kuat lagi. Tidak hanya itu, tetapi tubuh Gunung Suci Tianhu juga memancarkan cahaya putih, tetapi cahaya putih itu sepertinya runtuh ke dalam, mengalir masuk. Sinar cahaya keemasan melonjak ke langit tanpa peringatan, dan bergegas ke langit dalam sekejap. Para kaisar yang baru saja melawan bencana guntur sekali lagi bubar hampir secara tidak sadar. Detik berikutnya, seberkas cahaya keemasan bergegas ke awan perampokan. Awan perampokan gelap gulita langsung menyala dan berubah menjadi awan emas gelap, semua warna ungu menghilang pada saat ini, digantikan oleh guntur emas besar. Guntur emas, yang tampaknya dipenuhi dengan kemarahan seluruh pesawat, melonjak gila-gilaan, dan akhir tampaknya akan datang. Rencana kedua, teriak Kaisar Tianyang tanpa ragu-ragu. Jelas, Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak menyelesaikan masalah, dan dia bahkan tidak keluar. Sekarang satu-satunya cara untuk memandu kesengsaraan guntur adalah dengan menargetkan keberadaan kesengsaraan yang melampaui bencana di bawah Gunung Suci Tianhu. Itu selalu lebih baik daripada rumah leluhur dihancurkan. Untuk sementara waktu, lebih dari selusin kaisar dengan cepat mengelilingi diri mereka dalam lingkaran, dan di langit, masing-masing melepaskan kekuatan kuat mereka sendiri untuk membentuk lingkaran. Boom! Guntur emas besar jatuh dari langit. Dengan momentum menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dia berguling. Masing-masing kaisar memancarkan sinar cahaya mereka sendiri, dan aura menakutkan saling silang, mengelilingi guntur emas itu dalam jarak tertentu, dan kemudian meremas ke dalam, dan akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya keemasan setebal tangki air, lurus. Arah cahaya keemasan yang naik dari Gunung Suci Rubah Pentian masuk. Di bunga surga, Tang San tampak serius. Semua kekuatan spiritualnya telah diubah ke arah kesadaran ilahi. Dia bisa lebih jelas merasakan perubahan bencana. Bencana awal telah ditentang oleh kaisar di luar, tetapi bencana guntur emas ini adalah arti sebenarnya dari 9 surga dan 10 bumi, penghancuran besar dan penghancuran kesengsaraan ilahi. Bencana seperti itu, kaisar tidak bisa menolak. Bisakah dia menolaknya? Jawabannya tentu saja tidak. Jika pesawat ingin menghancurkannya, itu wajar untuk membunuhnya dengan satu pukulan, dan itu tidak akan memberinya kesempatan sama sekali. Tetapi pada saat ini, di depan Tang San, lingkaran hitam dan putih berkedip, hitam dan putih berputar, dan yin dan yang kinaik. Kaisar perak biru yang jernih lahir dari yin dan yang.
Di dedaunan, setetes air kekacauan itu berayun dengan lembut. Tang San mengangkat tangannya dan menjentikkannya, dan setetes air kekacauan segera naik ke langit, mengambang di atas kepalanya. Di Taman Neraka, Kaisar Iblis Besar Tianhu merasa bahwa penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi, kesengsaraan ilahi pemusnahan menembus ruang, dan ketika itu datang secara langsung, ada ekspresi putus asa di matanya. Dia tidak tahu apa yang Kaisar Iblis Kristal lakukan hingga menyebabkan bencana yang begitu dahsyat. Namun, kekuatan Taman Neraka, bahkan dengan perlindungannya, tidak dapat menahan bencana seperti itu. Dalam krisis, dia hanya bisa menggunakan kekuatan keberuntungan untuk melindungi dirinya sendiri dan putra cantik di sekitarnya. Dia menatap dengan mata terbelalak untuk melihat bagaimana respon Kaisar Iblis Kristal. Satu-satunya harapan di hatinya sekarang adalah bahwa Kaisar Setan Kristal Besar tidak akan mencari kematian tanpa alasan. Semakin lama mereka hidup, semakin takut mati. Guntur yang menakutkan jatuh dari langit. Raungan keras mengguncang langit. Namun, tepat ketika sinar guntur emas besar turun 100 meter di atas bunga surga, pemandangan aneh tiba-tiba muncul. Sinar cahaya keemasan yang besar benar-benar mandek sesaat, dan aura asli yang menghancurkan langit dan bumi tiba-tiba berhenti begitu tiba-tiba. Perasaan seperti ini seperti seorang ibu memukul anaknya, dan telapak tangannya yang terangkat jatuh dengan keras, tetapi menjadi lembut lagi ketika mendekati pantat anak itu. Kemudian, guntur yang memenuhi langit tiba-tiba meledak, berubah menjadi petir emas kecil yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari langit dan menyapu. Tubuh Tang San langsung meledak menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan, dan kabut emas menjadi kerasukan. Dengan restu Yin dan Yang, dia langsung berubah menjadi baju besi emas untuk melindungi dirinya dengan erat. Lampu listrik yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya dalam sekejap, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Meskipun kesengsaraan ilahi pemusnahan besar 9 surga dan 10 bumi telah hancur, kekuatan penghancurnya masih sangat menakutkan. Ki dan darah Tang San sendiri sudah sangat ekstrim, dan dia masih dengan jelas merasakan sakit yang menusuk hati dari tubuh dan kesadarannya. Otot-otot wajahnya sedikit terpelintir, tetapi pada saat ini matanya masih tegas. Jingjing berada tepat di sampingnya, jadi dia bisa melihat dengan jelas perubahan pada tubuh Tang San. Sosoknya hanyalah bayangan, hanya proyeksi. Dia sebenarnya masih berada di tubuh Tang San saat ini. Itu adalah bagian dari merek dantiannya. Karena itu, dia juga dapat dengan jelas merasakan betapa parahnya rasa sakit yang disebabkan oleh petir yang menakutkan ini. Bahkan dia tidak bisa menahan perasaan bahwa dia akan pingsan. Tapi Tang San mengambilnya dengan tiba-tiba. Dia juga melihat pembaruan dengan jelas, dan ingin tahu mana yang akan memperbarui versi aslinya lebih cepat, mencari Akademi Aji di WeChat, dia yang tercepat. Setetes cairan transparan seperti setetes air itu melayang di udara dengan begitu tenang. Petir yang menakutkan dari sebelumnya runtuh tepat saat akan mendekati setetes Chaos Ki ini. Key of Chaos adalah asal mula sebuah pesawat ketika dilahirkan. Setelah sumber ini dihancurkan, itu setara dengan mengguncang akar seluruh pesawat. Tidak peduli seberapa besar master pesawat Valansing saat ini membenci Tang San secara tidak sadar dan ingin menghancurkannya, dia tidak akan pernah ingin menghancurkan Chaos Ki-nya. Meskipun setetes Chaos Ki ini sekarang milik Tang San, selama dia masih di pesawat ini dan di planet ini, makna Chaos Ki sebagai sumbernya akan tetap ada. Ini juga alasan mengapa Tang San, setelah menemukan dua Ki dari Yin dan Yang, terus-menerus berusaha untuk memadatkan dan membentuk garis keturunan super ini. Bab 742, Kartu Truf. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan wajah Tang San menunjukkan sedikit kecemerlangan yang gigih. Rasa sakit yang parah di tubuhnya memudar seperti air yang mengalir, tetapi baju besi yang telah diubah dari kabut emas di tubuhnya tersebar di udara seperti debu emas. Pemusnahan 9 langit dan 10 bumi memang terlalu menakutkan. Ini adalah eksistensi yang dapat memusnahkan segalanya. Bahkan garis keturunan super masih tak terbendung, dan hanya bisa dihancurkan di bawah kekuatannya yang menakutkan. Namun, pukulan ini akhirnya dilakukan. Satu-satunya hal yang hancur adalah baju besi emas yang telah berubah menjadi pukulan ke semua rambut di tubuh Tang San. Pada saat ini, seluruh tubuhnya botak, dan permukaan kulitnya bersilangan dengan tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya dan banyak retakan. Seolah-olah tubuh akan benar-benar hancur di saat berikutnya. Tetapi pada saat yang sama, ada juga lingkaran cahaya emas samar di tubuhnya,
dan hantu Sagot di belakangnya telah hancur ketika penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi dan kesengsaraan dewa pemusnahan datang, tetapi pada saat ini bersatu kembali, dan itu lebih kuat dari itu. Lebih solid sebelumnya, hanya pembaptisan yang menggelegar membuat Tang San merasa seperti dilahirkan kembali. Tidak ada kekuatan spiritual di lautan roh, satu-satunya yang tersisa adalah kesadaran ilahi, dan bahkan koneksi dengan Sagot Trident tampaknya menjadi sedikit lebih jelas. Dia tidak perlu menggunakan tubuhnya untuk menahannya dengan keras, dan ada cara lain untuk menahannya sampai batas tertentu. Tetapi dia hanya memilih untuk menerima baptisan kesengsaraan Guntur secara langsung, yaitu, membiarkan dirinya berubah sesegera mungkin. Semakin awal transformasi, semakin memadai latar belakang untuk menahan Guntur di belakang. Tubuh Jingjing juga ilusi dan kemudian mengeras lagi, rasa sakit yang parah membuat wajahnya memelintir, tetapi dia bisa dengan jelas merasakan perubahan drastis pada Tang San saat ini. Fluktuasi ki dan darah yang seperti tungku awalnya mulai runtuh ke dalam pada saat ini. Seolah-olah ada lubang hitam di tubuhnya. Itu melahap tidak hanya kekuatan yang tersisa dari kesengsaraan Guntur, tetapi juga keberuntungan dan energi dari semua atribut di taman neraka ini. Transformasi, ini adalah transformasi yang lengkap. Transformasi kesengsaraan yang belum pernah terdengar. Orang ini, sungguh, Jingjing tidak bisa tidak memikirkan janji Tang San padanya. Yang mulia Kristal, tahukah Anda bahwa batasan di pesawat ini terlalu kecil? Dan umur Anda sudah mendekati akhir. Setelah saya berhasil mengatasi malapetaka, saya percaya bahwa Anda pasti akan menemukan cara untuk menyerang saya sepenuhnya. Namun, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Karena meskipun kamu menjadi Crystal Demon King lagi, kamu tetap tidak bisa lepas dari batasan pesawat ini. Satu-satunya pilihan adalah benar-benar bekerja sama denganku, ketika aku mendapatkan kembali kekuatanku yang dulu, aku yang bukan milik pesawat ini akan memilih untuk pergi. Pada saat itu, karena kekuatanku, kamu juga akan menembus batas, dan kamu tidak akan ditoleransi oleh pesawat ini. Aku bisa membawamu kembali ke duniaku dan membawamu ke alam dewa, itu abadi dan tidak akan membatasi kebebasanmu dalam bentuk apapun. Ini adalah janji saya kepada Anda. Apakah Anda memilihnya atau tidak? Jika Anda harus bersaing dengan saya dan mencoba menyerang tubuh saya, maka Anda juga bisa mencobanya. Tapi ini, kita harus menunggu sampai kita berhasil melewati kesengsaraan. Tetapi saya percaya bahwa setelah bencana, Anda tidak akan lagi memiliki pikiran seperti itu. Karena Tang San juga mengikuti akun publik WeChat Aji Suetang, bagaimanapun, pembaruan ini adalah yang tercepat. Kata-kata itu masih ada di telinganya, dan saat ini Kaisar Iblis Kristal Besar mengerti sedikit apa yang dia maksud. Dia sebenarnya mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ketika dia merasa bahwa dia benar-benar kuat, dia akan menyerah untuk melawannya. Orang ini benar-benar percaya diri. Namun, dia memiliki kepercayaan diri sendiri. Kaisar Setan Kristal telah hidup selama 3000 tahun, tetapi di depan Tang San, dia tidak selalu bisa merasa bahwa dia lebih unggul dari yang lain. Bahkan jika dia bukan kaisar, tetapi dia juga mentalitas kaisar. Pada saat ini, Kaisar Iblis Besar Tianhu di luar baru saja menghela nafas lega setelah gemetar di hatinya ketika Guntur melanda. Taman neraka baik-baik saja. Setelah petir yang menakutkan pecah, kekuatan penghancur terkuat benar-benar runtuh, dan semua kekuatan setelah keruntuhan mengalir ke bunga surga. Dia tidak tahu apa yang terjadi di bunga surga, tetapi setidaknya kekuatan Guntur berangsur-angsur menghilang. Meskipun ada kejutan tertentu di taman neraka, setidaknya itu tidak menghancurkan taman neraka. Tampaknya Raja Iblis Kristal sama sekali tidak ingin menghancurkan taman neraka. Selama dia tidak sengaja menghancurkannya, maka semuanya memiliki peluang. Namun, tepat ketika dia memiliki ide seperti itu di dalam hatinya, ada raungan keras lainnya di luar. Awan perampokan di seluruh langit tampaknya diprovokasi oleh selangkah lebih dekat. Cahaya keemasan menyilaukan yang meledak pada saat itu seperti matahari telah turun di atas halaman leluhur. Itu membuat semua kaisar merasa sedikit ngeri. Petir yang begitu kuat baru saja jatuh, dan tidak ada ledakan besar di dalam gunung suci Tianhu. Tampaknya Guntur itu ditelan seperti itu. Mereka masih aneh, tetapi pada saat berikutnya, Guntur yang lebih menakutkan datang lagi, pengeboman gila. Para kaisar harus menghibur, dengan cepat bergabung, dan dengan cepat memadatkan Guntur ini ke tengah lagi, dan membimbing mereka ke arah Gunung Suci Tianhu. Tidak bisakah kamu mengambilnya? Inilah mengapa Tang San memilih untuk mengatasi bencana di sini.
Dia hanya ingin menggunakan kekuatan banyak kaisar. Di tempat lain, bahkan jika dia sudah memiliki Key of Chaos untuk melindunginya, tetapi serangan gila petir ini, dengan hanya setetes Chaos Key, tidak mungkin untuk melindunginya secara menyeluruh. Dia langsung terkena penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi, dan langsung menghilang. Dan di sini, ketika Kaisar menahan Guntur, itu sebenarnya setara dengan membantunya menyelesaikan sebagian dari kemarahan Guntur sampai batas tertentu, dan setelah semua dipadatkan, meskipun kekuatan Guntur ditingkatkan, serangannya terbatas pada bagian atas kepala, yang memaksimalkan efek Chaos Key. Ini memungkinkan Tang San untuk menghadapinya dengan lebih tenang. Sebuah petir emas yang bahkan lebih terang dari sebelumnya turun dari langit, mendarat di atas kepala Tang San lagi. Efek Chaos Key masih ada, selama itu milik kekuatan pesawat Falan Star, itu tidak akan pernah menyerang Chaos Key. Ini adalah aturannya, alam bawah sadar. Yang disebut master pesawat, di sebagian besar pesawat, sebenarnya adalah alam bawah sadar pesawat. Pikiran bawah sadar ini akan mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan untuk pesawat itu sendiri. Guntur mandek lagi, dan kemudian dengan cepat hancur, berubah menjadi potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya dari lampu listrik dan membombardir Tang San lagi. Kali ini, perubahan Jin Meng tidak bisa lagi mengembun. Armor yang baru saja runtuh membuat Jin Meng menjadi garis keturunan dan menyerap kekuatan Guntur, dan itu sudah sunyi. Tetapi pada saat ini, yang paling tidak mencolok di antara merek besar Tang San Jiu menyala. Segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba melambat. Untaian Guntur halus itu, seperti benang cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya, membeku di sekitar tubuh Tang San seperti itu. Waktu berubah ya, kekuatan dari garis keturunan waktu buaya berubah waktu. Itu juga satu-satunya garis keturunan tingkat kedua Tang San. Namun saat ini, garis keturunan sekunder ini tampaknya tidak lagi sesederhana garis keturunan sekunder. Karena, apa yang memotivasinya, dan apa yang menyatu dengannya, adalah senjata ilahi Tang San, menara ruang dan waktu. Jejak perubahan waktu terintegrasi dengan nafas menara waktu dan ruang, mengendalikan perubahan waktu dan ruang. Begitu banyak petir yang kuat berubah menjadi untaian saat ini, menembus tubuh Tang San sedikit demi sedikit. Dapat dilihat dengan jelas bahwa setiap kali petir menyambar tubuh Tang San, tubuhnya akan menjadi lebih cerah, gemetar hebat, dan hitam hangus muncul. Kulit runtuh. Tetapi pada saat berikutnya, kemampuan perbaikan yang kuat dari tubuhnya terus-menerus memperbaiki kerusakan tubuhnya. Segera, dia juga mengikuti akun publik WeChat Aji Suetang. Lagi pula, pembaruan ini adalah yang tercepat. Di bawah kendali perubahan waktu, Guntur terus-menerus diterapkan padanya sedikit demi sedikit, tetapi kemampuan perbaikannya sendiri sangat dipercepat di bawah pengaruh perubahan waktu. Dalam proses penghancuran dan pemulihan inilah ia menerima baptisan kesusahan Guntur. Bab 743, Transformasi Tingkat Dewa. Perubahan dalam adegan ini benar-benar aneh dan spektakuler. Tang San menunjukkan manipulasi waktu dan ruang menara waktu dan ruang secara ekstrim. Ini saja telah menguntungkan Kaisar Iblis Kristal Besar yang telah mengamati di sampingnya. Di Taman Neraka, Kaisar Iblis Rubah Surgawi dan Tuan Muda Mei juga merasakan perubahan aneh. Dalam persepsi mereka, semua yang ada di bunga surgawi tampaknya telah melambat, tetapi semua yang ada di luar normal. Kelesuan pada bunga surga dan aliran waktu normal di luar tampaknya menyatu lagi. Jelas semuanya berlalu dengan cepat, tetapi semua yang ada di Paradise Flower tampaknya berlalu dengan lambat. Perubahan waktu dan ruang dalam pemikiran mereka membuat mereka merasa sangat canggung, tetapi mereka seharusnya merasa seperti ini. Ekspresi Kaisar Iblis Rubah Surgawi sedikit berubah. Orang yang melampaui malapetaka itu jelas bukan Kaisar Iblis Kristal, karena auranya tidak benar. Namun, siapa lagi jika bukan Raja Iblis Kristal? Apakah perubahan aneh dalam ruang dan waktu ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Kaisar Setan Kristal Besar? Dia telah mengenal Kaisar Setan Kristal Besar selama ribuan tahun, dan telah melakukan penelitian mendalam tentang kemampuan Kaisar Setan Kristal Besar. Oleh karena itu, dia sangat menyadari kekurangan dalam kemampuan Kaisar Setan Kristal Besar. Meskipun dia mampu meniru hampir semua kemampuan, ada beberapa hal yang terlarang. Misalnya, kemampuan untuk mengendalikan keberuntungannya sendiri, dia bisa menghindarinya tetapi tidak bisa benar-benar mengendalikannya. Atau hal yang sama berlaku untuk kemampuan ruang dan waktu yang terkait dengan makna alam semesta yang sebenarnya. Dia memegang kendali sampai batas tertentu, tetapi itu hanya salinan sederhana,
tetapi dia tidak dapat memahami arti sebenarnya dari itu. Bagaimanapun, kekuatan naga terkadang habis, dan dia tidak benar-benar maha kuasa. Namun saat ini, perubahan ruang dan waktu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan menyalin. Mungkinkah dia mendapatkan lebih banyak pemahaman dan kendali atas ruang dan waktu setelah bertahun-tahun mundur? Jika itu masalahnya, maka dia benar-benar berubah. Apa yang dia maksud dengan apa yang dia katakan sebelumnya? Mungkinkah generasi muda yang dia dukung akan mampu menyelesaikan masalah rentang hidupnya? Untuk kaisar seperti mereka, setelah 1000 tahun, mereka sudah mulai mencoba berbagai metode untuk memecahkan masalah umur panjang mereka. Tapi itu bukan tugas yang mudah. Untuk dapat hidup sampai 3000 tahun, Kaisar Iblis Kristal tidak diragukan lagi menggunakan semua metode yang dapat digunakan. Jadi, apakah transendensi ini? Tiba-tiba, Kaisar Iblis Tianhu tiba-tiba menyusut, dan dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan lahir baru. Apakah dia ingin dilahirkan kembali? Mengandalkan orang yang merampok ini. Hanya dengan cara ini dia bisa menjelaskan apa yang dia lakukan. Dia membantu generasi mudanya untuk mencapai garis keturunan super, dan kemudian menginvasi tubuh baru, memungkinkan kesadarannya untuk bertahan hidup dengan cara lain. Bahkan kesengsaraan di depan mereka kemungkinan merupakan proses peleburan mereka. Jenius, dia benar-benar jenius. Itu harus begitu. Tidak heran dia tidak melakukannya untuk dirinya sendiri sekarang. Tentu saja, Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak memberinya bantuan keberuntungan udara seperti yang dikatakan Kaisar Iblis Kristal sebelumnya, dia hanya menonton dengan mata dingin. Pada saat ini, dia sudah mengetahuinya. Jika itu seperti yang dia duga, maka Kaisar Setan Kristal besar yang ada di depannya sekarang harus dalam keadaan tenang. Tetapi pada saat ini, dia sudah takut untuk bergerak. Karena sekarang hanya bunga surgawi yang ada dengan cara yang tidak diketahui untuk menanggung bencana guntur. Begitu dia mengambil tindakan saat ini dan mempengaruhi malapetaka, guntur akan menghantam taman neraka, dan taman neraka pasti akan hancur, dan reaksi berantai juga akan menyebabkan seluruh klan rubah langit menderita serangan balasan yang besar. Pada saat ini, Kaisar Iblis Rubah Surgawi bahkan memiliki perasaan meyakinkan, Jiang benar-benar masih tua dan panas. Saya telah menghitung selama bertahun-tahun, tetapi tampaknya ada celah tertentu dibandingkan dengan Kaisar Setan Kristal ini. Jika kali ini benar-benar berhasil, apakah dia tidak akan lagi dibatasi oleh pesawat dan menjadi eksistensi yang lebih kuat di masa depan? Bahkan, dia juga berniat untuk membangun ranah para dewa. Segala macam pikiran campur aduk terus berkelebat di benak Kaisar Iblis Besar Tianhu. Pada saat ini, di bunga surga, orang yang benar-benar mengalami malapetaka sedang melalui ujian tubuhnya yang paling menyakitkan. Jingjing bahkan melihat rongga perut Tang San pecah terbuka oleh bencana guntur yang relatif kuat, organ-organ dalamnya hancur dan hangus hitam. Dan kemudian pulih dan tumbuh lagi. Meskipun proses ini dapat diperlambat untuk memudahkan Tang San bertahan, tidak ada keraguan bahwa rasa sakitnya akan bertahan lebih lama. Namun, di depannya, otot-otot wajah Tang San terus-menerus dipelintir, tetapi matanya selalu tegas. Dia terus melihat ke satu arah, seolah-olah ada alasan baginya untuk tegas ke arah itu. Akhirnya, sinar guntur terakhir juga menyerbu tubuh Tang San dan menghilang. Seluruh pribadinya juga tampaknya telah melalui proses lengkap dari penghancuran hingga reorganisasi. Hanya saja proses ini telah diuraikan menjadi banyak langkah, sehingga tubuhnya tidak pernah benar-benar hancur. Kehidupan baru membuatnya mengalami transformasi lain, dan itu menjadi berbeda dari sebelumnya. Seluruh tubuh tampaknya memiliki lapisan film cahaya kemasan. Pada kenyataannya, pada saat ini, Tang San telah menyelesaikan transformasi dari manusia ke tingkat dewa, benar-benar memasuki tingkat dewa. Hanya 2 petir, tetapi 2 guntur seperti itu, sebagai ganti keberadaan apapun, tidak mungkin ditanggung. Boom, ini belum berakhir, penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi tampaknya baru saja benar-benar dimulai. Awan petir memenuhi langit dengan kecemerlangan emas. Adegan tadi terjadi sangat lambat di bunga surga, tetapi sangat cepat di dunia luar. Hanya beberapa detik sebelum badai petir besar lainnya membombardir, dan di bawah kendali para kaisar, badai itu datang lagi. Air kekacauan bergetar dengan lembut, menyebabkan pilar guntur yang menakutkan pecah lagi, tetapi kali ini guntur lebih kuat dari yang terakhir kali. Bahkan setelah hancur, petir bergegas menuju tubuh Tang San dengan panik seperti ular listrik.
Film cahaya keemasan yang terbentuk di permukaan tubuhnya hancur hampir seketika. Tetapi pada saat ini, pintu cahaya muncul di sekitar tubuh Tang San, pintu cahaya keemasan. Menara waktu dan ruang meledak dengan cahaya perak yang menyilaukan. Tetapi pada saat ini, pintu cahaya muncul di sekitar tubuh Tang San, pintu cahaya keemasan. Menara waktu dan ruang bahkan memancarkan cahaya perak yang menyilaukan. Jika itu hanya manipulasi waktu, maka kali ini adalah perubahan ruang. Pintu ruang yang tak terhitung jumlahnya terus muncul, menghilang, muncul lagi, dan menghilang lagi. Dengan kekuatan luar angkasa, halilintar yang mendarat itu terbagi menjadi puluhan bagian tanpa ragu untuk menghancurkan dirinya sendiri. Kemudian bergegas ke tubuh Tang San. Tubuh Tang San terus-menerus dihancurkan, dan terus diisi ulang. Menara waktu dan ruang menunjukkan efek yang sangat kuat saat ini. Waktu berjalan lambat, mempertahankan keadaan tidak sinkron dengan dunia luar, membuat Tang San di dalam membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan kekuatan destruktif dari kesusahan Guntur. Ruang terus-menerus dibagi, memungkinkan dia untuk menanggung hanya sebagian dari kesusahan Guntur pada suatu waktu, sehingga membuatnya lebih mudah untuk melawan. Jingjing menyipitkan matanya, dan juga merasakan rasa sakit dari dantiannya, dari dampak merek kristal. Dia masih penuh dengan perasaan yang luar biasa saat ini. Orang ini, dalam proses mengatasi malapetaka, seperti juru masak yang memecahkan lembu, dan benar-benar dapat menghasilkan begitu banyak perubahan dalam kesusahan Guntur. Jenius, ini benar-benar jenius. Pemahamannya tentang waktu dan ruang benar-benar melampaui keberadaan apapun di alam ini. Ini juga memberi Jingjing kekaguman yang tulus. Dalam proses menahan bencana Guntur, Tang San telah menggunakan transformasi Jinmeng, transformasi merak, transformasi waktu, dan menara waktu. Dapat dikatakan bahwa setiap waktu berbahaya, dan dalam proses menundukkan dirinya pada baptisan perampokan Guntur dan menghasilkan perubahan kualitatif, dia tidak terluka parah oleh perampokan Guntur. Bab 744, Gulungan Pesawat. Setelah 3 kesengsaraan Guntur, temperamennya mulai berubah. Secara khusus, tanda trisula emas di dahinya mulai menjadi lebih cerah. Bom, Guntur keempat datang lagi, dan dia tidak memberinya kesempatan untuk bernapas sama sekali. Dan Jiyun di atas istana leluhur tidak melemah karena Tang San menahan beberapa kesengsaraan Guntur, malah menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Aspek yang paling menakutkan dari penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi kesengsaraan ilahi pemusnahan adalah bahwa dia tidak akan menyerah sampai tujuannya tercapai. Jika Tang San tidak dihancurkan, Guntur tidak akan berhenti. Ini adalah penghancuran seluruh pesawat. Guntur emas datang lagi, dan setelah merasakan energi kacau, kesengsaraan Dewa Pemusnahan 9 surga dan 10 bumi menjadi lebih memusuhi Tang San. Hanya dengan menghancurkannya Key of Chaos akan kembali ke asal pesawat. Kali ini, aura kehancuran Guntur bahkan lebih menakutkan, ular listrik merajalela, dan bahkan kontrol menara waktu dan ruang dari waktu ke waktu tampaknya mulai gagal. Guntur bergegas ke Tang San lebih cepat, dan efek isolasi ruang juga melemah. Terlebih lagi adalah penghancuran ruang, dan efek pembagian menjadi jauh lebih lemah. Tubuh Tang San mulai berubah terus-menerus dalam proses fragmentasi dan reorganisasi, lebih tragis dari sebelumnya. Namun, di tubuhnya, Yin dan Yang Qi mulai berputar, terus-menerus mencekik kekuatan penghancur 9 surga dan 10 bumi yang menghancurkan kesengsaraan ilahi pemusnahan. Hanya akun publik WeChat Aji Suetang yang dapat memperbarui begitu cepat. Hanya energi ekstrim Yin dan Yang 2 Qi di awal dunia yang dapat bersaing dengan kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Siklus Yin dan Yang, Kaisar Perak Biru terus-menerus memberi Tang San kekuatan baru, nafas kehidupan, yang memungkinkannya untuk terus-menerus menyelesaikan reorganisasi tubuhnya. Guntur keempat, sekali lagi membawanya. Setelah mengalami pembaptisan 4 halilintar, tubuh Tang San mengalami perubahan yang sama sekali baru. Ketika Lei Ting merobek kulitnya lagi kali ini, Jingjing samar-samar bisa melihat bahwa otot, tulang, meridian, dan bahkan organ dalamnya sudah mulai berubah menjadi warna emas. Tubuh Tang San tampaknya ditempa oleh kesengsaraan Guntur, setiap bencana Guntur bisa membuatnya menyelesaikan transformasi. Teror 9 langit dan 10 bumi yang menghancurkan kesengsaraan pemusnahan bertindak padanya seolah-olah itu telah menjadi bantuannya. Apa yang Jingjing tidak tahu adalah bahwa latihan yang digunakan Tang San saat ini adalah karena dia memiliki sekte yang disebut sekte ontologi di kehidupan sebelumnya, yang berspesialisasi dalam budidaya fisik.
Di antara mereka, alam tertinggi disebut tubuh emas tanpa kebocoran. Dikatakan bahwa ada keabadian dan keabadian dalam pelatihan tubuh emas yang sempurna. Tentu saja, itu bukan keabadian yang sebenarnya, tetapi ini jelas merupakan metode pemurnian tubuh yang paling kuat. Awalnya, sekte ontologi hanya memiliki kemampuan di bawah tingkat dewa, tetapi untuk Tang San, setelah peningkatan generasi Raja Dewa, itu benar-benar dapat berfungsi di tingkat dewa. Penghancuran besar 9 surga dan penghancuran 10 bumi kesengsaraan ilahi tampaknya membantunya untuk terus meningkatkan kultivasinya, dengan premis bahwa ia harus mampu menahan kekuatan penghancur dari kesusahan Guntur dan tidak benar-benar mati. Pada saat ini, ekspresi bengkok di wajah Tang San tampak jauh lebih tenang, seolah-olah rasa sakitnya telah berkurang, atau dia secara bertahap beradaptasi dengan rasa sakit itu. Guntur kelima menyusul, dan kali ini, setengah dari tubuh Tang San hancur oleh dampaknya. Pada saat kritis, di tubuh Tang San, cahaya merah menyala, dan merek garis keturunan lainnya bersinar. Itu adalah merek garis keturunan yang Tang San gabungkan menjadi yang terakhir sebelum melampaui malapetaka, dan itu juga merupakan merek garis keturunan ke-9-nya. Sebelum Tang San mendaki Gunung Kristal Suci, dia sudah pernah ke 4 gunung suci. Di antara 4 gunung suci ini, termasuk Istana Pedang Suci Kaisar Iblis Pedang Suci Agung, juga termasuk 2 gunung suci Kaisar Surgawi dan Kaisar Surgawi. Jadi, apa gunung suci keempat? Itu adalah gunung suci undet dari Kaisar Iblis Undet yang membakar langit selamanya. Ya, jejak garis keturunan ke-9 yang dia integrasikan adalah garis keturunan Phoenix Api Undet. Pada saat ini, ketika lampu merah melonjak, seluruh tubuh Tang San ditutupi oleh sekelompok api merah. Keterampilan bakat Phoenix Api Abadi, terlahir kembali dari abu, abadi dan abadi. Phoenix Nirvana adalah salah satu kemampuan terkuat dari klan monster. Tubuh Tang San masih dihancurkan oleh Guntur, tetapi dengan tambahan kelahiran kembali Nirvana, kecepatan pemulihannya sangat meningkat. Ini adalah kartu truf lain dari Tang San. Merek garis keturunan ini juga direncanakan olehnya untuk waktu yang lama. Tidak ada yang memberinya daya tahan lebih dari Nirvana Rebirth. Dari awal hingga akhir, Tang San mengikuti akun publik WeChat Aji Suetang, dan menonton pembaruan di sini setiap hari. Tang San bahkan tidak berpikir dia bisa membawa 9 surga dan 10 bumi penghancuran besar dan kesengsaraan dewa yang terlupakan. Kecuali dia bisa bertahan sampai dia kembali ke tingkat Raja Dewa di bawah tekanan kesusahan Guntur ini, sehingga pesawat ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi ini tidak mungkin. Bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak kartu yang dia miliki, dia akan kehabisan kartu, dan tidak ada cara untuk meningkatkan sebanyak itu dalam proses ini. Namun, apa yang harus dia lakukan adalah membiarkan dirinya menanggung sebanyak mungkin kehancuran besar 9 surga dan 10 bumi dan kesengsaraan ilahi pemusnahan. Meskipun benda ini dapat dibunuh kapan saja, semakin banyak yang ditanggungnya dan semakin banyak yang diserapnya, semakin besar manfaatnya baginya. Sederhananya, petir bisa setara dengan beberapa tahun penebusan dosa. Ini masih setelah tingkat dewa. Selain itu, atribut penghancuran yang terkandung dalam penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi kesengsaraan ilahi pemusnahan sebanding dengan kekuatan penghancuran alam dewa. Benda ini adalah atribut khusus yang hanya bisa dikendalikan oleh level Raja Dewa. Mampu memilikinya pada tahap ini jauh lebih berharga daripada kekuatan Tuan Muda Mei untuk merampok kejahatan emas, dan itu akan menjadi salah satu metode Tang San untuk menekan bagian bawah kotak di masa depan. 5 guntur berlalu, Tang San telah berhasil mengolah tubuh emasnya yang sempurna saat ini. Dengan tubuh emas tanpa cacat dan Phoenix Nirwana, dia sekali lagi bertahan dari kesusahan guntur ke-6. Kali ini, kecuali kepalanya, hampir seluruh tubuhnya dimusnahkan di bawah guntur. Jika bukan kelahiran kembali Nirvana, saya khawatir itu benar-benar mati. Dalam penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi, Tang San tidak mungkin dilahirkan kembali setelah seluruh tubuhnya dihancurkan. Ini adalah kesengsaraan guntur, bukan kematian normal, tetapi kematian yang setara dengan penghakiman oleh Tuhan. Setelah tubuh benar-benar hancur, itu benar-benar mati. 6 kesengsaraan guntur, pada saat ini, sebagian besar kartu truf Tang San sudah habis. Tetapi pada saat ini, guntur ke-7 telah datang lagi, dan itu akan menjadi lebih kuat. Di atas kepala Tang San, mata vertikal perlahan muncul, dan lingkaran hitam putih keluar dari pupil hitam dan putih, menyelimuti Tang San di bawah. Itu adalah mata badak.
Sebagai merek garis keturunan terkuat Tang San sebelum munculnya garis keturunan super, setelah dia datang ke Paradise Garden, Tang San juga telah menaikkannya ke puncak peringkat ke-9, dan sekarang setara dengan mengikuti evolusinya untuk memasuki peringkat ke-10. Senyum tipis muncul di wajah Tang San, Jingjing di samping tidak terbayangkan untuk melihat senyum di wajahnya, bagaimana orang ini masih bisa tertawa saat ini. Dan pada saat ini, biji teratai yang berada di samping Tang San tiba-tiba bangkit, dan ditelan oleh Lingqi Tianyan dan bergabung menjadi Lingqi Tianyan. Guntur ketujuh datang setelah hancur di depan air kekacauan, itu diblokir oleh lingkaran hitam dan putih di saat berikutnya. Lingkaran hitam putih ini tentu saja adalah domain baik dan buruk Tang San. Tentu saja, domain yang mengontrol keberuntungan ini tidak dapat menahan bencana Guntur, tetapi seperti filter, ia menyaring satu sisi bencana Guntur. Adegan aneh muncul. Ketika Guntur ini telah melalui penyaringan bidang baik dan buruk, itu menjadi jauh lebih lembut. Ada lapisan aura di lapangan yang tampaknya terintegrasi ke dalam kesusahan Guntur, membuat kekerasan perampokan Guntur menjadi tumpul, seolah-olah sedang merantau. Dalam keadaan seperti itulah Guntur ketujuh yang awalnya sangat ganas datang ke Tang San setelah tersebar. Tang San, yang tubuhnya sangat kuat setelah pembaptisan 6 kesengsaraan Guntur, masih memar dan memar setelah melawan kali ini, tetapi tubuhnya bahkan tidak patah. Namun, kesengsaraan Guntur ini ditentang. Cahaya dari seluruh gunung suci Tianhu sedikit meredup. Ekspresi Kaisar Iblis Rubah Surgawi sangat berubah, dan dia meraung keras, "Kristal, kamu tidak bisa." Bab 745, Hadiah untuk Pesawat. Kaisar Setan Kristal Besar juga memiliki ekspresi lesu di wajahnya. Apa yang orang ini lakukan? Karena dia tepat di sebelah Tang San, dia merasa paling nyata. Apa yang dilakukan Tang San di antara biji teratai, ada keberuntungan planet yang telah dikumpulkan oleh klan Tianhu selama bertahun-tahun. Pada saat ini, Tang San menggunakan mata surgawi konsonannya untuk menggabungkan nasib ini untuk memblokir bencana petir, bagian dari takdir Qi yang disambar oleh bencana petir secara alami bergabung ke dalam bencana petir, dan kemudian hancur antara langit dan bumi, yang setara dengan direklamasi oleh pesawat. Pendekatan Tang San saat ini ternyata seperti menyuap pesawat Falansing. Jadi Guntur tadi menjadi jauh lebih lembut. Tampaknya pesawat itu sangat berguna. Apakah ini baik? Ketika dia pertama kali datang ke bunga surga, Tang San sudah menghitungnya. Kali ini ada total 18 biji teratai di bunga surga. Alasan mengapa dia tidak melakukan ini sebelumnya adalah untuk mencegah anjing Kaisar Iblis Rubah Surgawi melompat dari dinding dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, itu juga untuk memungkinkan tubuhnya menahan Guntur yang lebih kuat dengan lebih benar, untuk menyelesaikan pembaptisan tubuhnya. Tetapi melihat bahwa tubuh hampir tidak dapat menahan, gerakan ini akan segera keluar, jadi saya buru-buru pergi ke WeChat untuk mencari dan mengikuti akun resmi Aji Suetang, dan pembaruannya jauh lebih cepat. Setelah disuap, kehancuran besar dan kesengsaraan ilahi 9 surga dan 10 bumi memang jauh lebih mudah untuk ditolak. Tentu saja, niat awal Lei Jie untuk menghancurkan Tang San tetap tidak berubah, tetapi suap semacam ini tentu saja semakin baik untuk pesawat. Seperti yang dikatakan Crystal Demon King sebelumnya, klan Tianhu terus memadatkan keberuntungan mereka di Gunung Suci Tianhu, yang tentu saja baik untuk klan monster, klan roh, dan benua peri, tetapi sangat tidak menguntungkan untuk keseimbangan seluruh dunia, pesawat terbang. Saat ini, saya masih kembali ke keberuntungan, atau yang paling murni, tentu saja, yang disukai pesawat. Pada saat ini, Guntur sudah begitu kuat sehingga sangat menakutkan, dan Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak mungkin menghentikannya sekarang. Karena begitu Tang San dicegah untuk melampaui malapetaka, maka, ketika Guntur turun, seluruh bunga surga akan dihancurkan, tidak sesederhana menghancurkan biji teratai. Guntur ke-8 datang lagi, dan para kaisar di luar tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Artinya, Guntur yang jatuh dari langit mengembun ke pusat dengan sendirinya, dan tidak perlu menghabiskan lebih banyak kekuatannya untuk menekan ke dalam. Namun, kekuatan kesengsaraan Guntur yang memadat sendiri ini bahkan lebih menakutkan. Karena tidak ada konsumsi melalui proses menghadapi mereka. Ini seperti kesengsaraan Guntur itu sendiri memiliki pikiran. Pada saat ini, para kaisar bahkan sedikit mati rasa. Mereka tidak dapat membayangkan situasi seperti apa yang dapat menyebabkan malapetaka seperti itu, dan mereka bahkan tidak berpikir bahwa ini adalah semacam makhluk yang melampaui malapetaka, karena tidak mungkin untuk berhasil sama sekali. Ketika bencana Guntur ke-8 datang,
Tang San tidak ragu untuk menyerap biji teratai lagi dengan mata badaknya, memecahkan biji teratai dan mengembalikan keberuntungan. Benar saja, itu masih berguna, guntur menjadi lembut dalam proses dipatahkan, dan bahkan menara ruang dan waktu berperan dalam kontrol ruang dan waktu, membuat Tang San jauh lebih mudah dalam proses bertahan. Jingjing tercengang, apakah Lei Jie ini mendorong Tang San untuk terus melakukan ini? Tidak apa-apa, dan perubahan semacam ini adalah yang diharapkan Tang San. Segera setelah itu, setiap kali bencana guntur yang mengerikan datang, Tang San akan membuka biji teratai yang beruntung untuk mengembalikan keberuntungannya. Oleh karena itu, meskipun kesengsaraan guntur lebih kuat dari satu sama lain, tampaknya berusaha mencari jalan sendiri, terus berubah melalui berbagai perubahan sehingga Tang San dapat menanggungnya. Berkali-kali Tang San melawan. Tapi dengan kembalinya keberuntungan, Gunung Suci Rubah Surgawi di luar menyusut, bahkan runtuh. 18 biji teratai adalah asal-usul klan Tianhu. Kaisar Iblis Rubah Surgawi juga mencoba memblokirnya. Namun, ketika dia ingin memblokir, kesengsaraan guntur, yang awalnya menyerang Tang San, memiliki kecenderungan untuk berbalik, seolah-olah akan berbalik untuk menyerangnya. Ini membuat Kaisar Iblis Rubah Surgawi waspada terhadap tikus itu, dan tidak berani menghentikannya. Ketika bencana guntur ke-16 datang, seluruh taman neraka sepenuhnya diterangi oleh guntur yang tersebar dan berubah menjadi emas. Petir yang menakutkan menghantam Tang satu demi satu. Pada saat ini, seluruh tubuh Tang San berubah menjadi warna emas yang jernih. Selama proses membawa petir, kesadarannya akan meningkat setiap kali dia memilikinya persimpangan. 16 jalan, 9 langit dan 10 bumi dihancurkan dan dimusnahkan, dan wilayahnya telah mencapai puncak Raja Iblis. Napasnya sendiri bahkan lebih menakutkan. Harga yang harus dibayar adalah 9 biji teratai keberuntungan. Anda harus tahu bahwa biji teratai ini membutuhkan kekuatan keberuntungan dari seluruh pesawat untuk diringkas oleh Kaisar Iblis Besar Tianhu selama 100 tahun, sehingga keberuntungan murni ini dapat dipertahankan setelah nasib buruk teratasi. Bahkan ketika Kaisar Iblis Rubah Surgawi biasanya berkultivasi sendiri, dia hanya meminjam biji teratai untuk membantu kultivasinya, daripada menyerapnya secara langsung. 18 telah mencapai batas atas. Di sisi lain, Tang San mengembalikan semua kerja keras Kaisar Iblis Besar Tianhu selama hampir 1000 tahun ke pesawat dalam waktu singkat, sehingga kultivasinya hanya dari tingkat dewa pertama hingga tingkat ke-10, puncak. Ini membuat Kaisar Iblis Rubah Surgawi di luar muntah darah sekali. Kesengsaraan surgawi ke-17 akan datang seperti yang dijanjikan. Guntur yang mengerikan itu menunjukkan gigi dan cakarnya. Setelah memasuki taman neraka, itu segera memenuhi taman neraka. Setelah menghadapi Chaos-Ki, meskipun mereka semua runtuh. Tetapi garis-garis guntur emas setelah keruntuhan bahkan lebih menakutkan daripada kesengsaraan pertama yang dialami Tang San. Hanya saja mereka tidak membombardir Tang San secara langsung, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Yang mereka tunggu, tentu saja, adalah Tang San melepaskan kiluk lagi, dan bisa kembali ke pesawat dengan kiluk lagi. Tapi, kali ini, Tang San tidak membiarkan biji teratai yang beruntung itu pecah. Sebaliknya, tangan kanan menggenggam kehampaan, dan cahaya keemasan di dahi bersinar. Rune Trisula Dewa Laut mekar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi, dan dengan latar belakang rasa kesucian yang tak terlukiskan, dia tampaknya telah tumbuh sangat tinggi saat ini. Proyeksi Jingjing sendiri selalu berada di sisi Tang San, dan dia menjalani seluruh proses mengatasi malapetaka. Melihat dengan matanya sendiri transformasi Tang San di bawah baptisan 9 surga dan 10 bumi kehancuran besar dan kesengsaraan dewa pemusnahan, keterkejutan di hatinya hampir tidak dapat dijelaskan. Dia sendiri adalah kaisar yang paling kuat, ketika dia melampaui bencana, dia juga membuat gerakan besar karena bakatnya yang luar biasa. Namun, dibandingkan dengan 9 surga dan 10 bumi kehancuran besar dan kesengsaraan dewa pemusnahan, itu terlalu kekanak-kanakan. Bahkan ketika kesengsaraan guntur pertama datang, dia bisa merasakan bahwa dia pasti tidak bisa menahannya, apalagi kesengsaraan surgawi yang kuat dan menakutkan yang mengikutinya. Tetapi selama seluruh proses, Tang San selalu mempertahankan mentalitas yang sangat stabil, matanya yang tegas tidak pernah goyah karena peningkatan Lei Jie. Ini saja membuat Jingjing sangat terkejut. Jelas dia sangat siap, dan semua ini sepertinya seperti yang dia harapkan. Namun, apakah bencana yang begitu dahsyat dan menakutkan dapat diprediksi? Apa yang terjadi selanjutnya terus menumbangkan kognisinya. Setiap kali badai datang,
Tang San akan memiliki berbagai metode untuk melawannya. Dari perubahan Jin Meng awal, ke menara waktu dan ruang berikutnya dengan perubahan waktu, dan kemudian ke penambahan perubahan merak, yin dan yang bertahan. Yang paling aneh adalah adanya suasana ricuh. Akun publik WeChat, Aji Suetang, pasti akan mengupdate ke-13 jilidnya pada tanggal 11 nanti. Jika bukan karena setetes keoski itu, bahkan 100 Tang San mungkin akan ditebas sampai mati oleh kekuatan langit dan bumi yang perkasa. Namun, dia sangat kuat. Dia telah menolak pembaptisan kesusahan Guntur yang menakutkan berkali-kali, dan selamat dari kesusahan Guntur. Apa yang membuatnya semakin tidak bisa dipahami adalah bahwa Tang San tidak secara langsung menyerap keberuntungan murni dalam biji teratai itu, tetapi menyerahkan kekuatan keberuntungan langsung ke kesengsaraan surgawi, membiarkan keberuntungan hancur dalam kesengsaraan surgawi. Meskipun dalam hal ini Tang San akan menyerap sejumlah keberuntungan karena Guntur, itu pasti lebih buruk daripada penyerapan langsungnya dalam keadaan normal. Jingjing percaya bahwa jika dia menyerapnya secara langsung, Tang San seharusnya dapat menahan kesengsaraan surgawi berdasarkan gelombang keberuntungan instan, tetapi dia tidak melakukan itu, mengembalikan keberuntungan ke pesawat, membuat sikap Lei Jie menjadi ambigu. Apakah ini, bab 746, Alam Semesta Lautan Luas, Tombak Dewa Laut? Tetapi dengan pendekatan inilah Tang San terus menahan serangan kesengsaraan Guntur, terus-menerus menyerap kekuatan kesengsaraan Guntur yang lebih kuat untuk menumbuhkan dirinya sendiri. Tubuhnya menguat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, di bawah tempering penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi dari kesengsaraan pemusnahan, kekuatan tubuhnya sudah sangat menakutkan saat ini. Basis budidaya meningkat pesat. Saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya, yaitu, dia mampu menyerap kekuatan paling penting dalam kesusahan Guntur ke dalam tubuhnya, dan kemudian meningkatkan semua kemampuannya pada saat yang sama. Juga termasuk merek ganti kristal Jingjing. Tentu saja, transformasi kristal hanya dapat menyerap sebagian dari manfaat keseluruhan, tetapi transformasi yang dibawa oleh bagian ini membuat Jingjing merasa bahwa kondisinya saat ini telah jauh melampaui kondisi saat ia melampaui bencana. Bukannya basis kultivasi telah meningkat jauh lebih tinggi dari itu pada waktu itu, yang paling penting adalah potensi, sejauh mana seseorang telah ditempa oleh kesusahan Guntur, dan ini adalah yang paling berharga. Tang San juga lebih banyak menggunakan Lei Jie dalam hal ini, daripada meningkatkan kultivasinya sendiri. Jika tidak, dia tidak akan menjadi puncak peringkat ke-10, bahkan jika dia memasuki peringkat ke-11. Namun, meskipun kekuatannya terus menjadi lebih kuat, kecepatan di mana kesusahan Guntur menjadi lebih kuat lebih cepat. Para kaisar di luar jelas tidak dapat menahan kekuatan dunia yang mengerikan ini. Sedemikian rupa sehingga seluruh taman neraka telah ditutupi oleh 9 surga dan 10 bumi kehancuran besar dan penghancuran kesengsaraan ilahi yang mengerikan. Penguasa iblis rubah surgawi saat ini, apalagi mempengaruhi kesengsaraan Tang San, harus berhati-hati bahkan dalam perlindungan diri. Dan bencana Guntur yang penuh dengan pesawat kecil ini juga tampaknya penuh dengan ancaman dan kedengkian, tetapi selama Tang San terus menggunakan biji teratai keberuntungan untuk mengulur waktu, mereka tidak terburu-buru untuk menghancurkan Tang San. Tapi, biji teratai yang beruntung diberi nomor. Total hanya ada 18 biji teratai, jadi tunggu sampai semua 18 biji teratai habis. Kemudian, itu akan setara dengan keberuntungan istana leluhur yang hilang. Pada saat itu, Tang San juga akan tenggelam dalam bencana Guntur. Oleh karena itu, ia menggunakan biji teratai yang beruntung untuk memberi makan perampok surgawi, yang hanya meminum racun untuk memuaskan dahaganya. Hati Jingjing penuh dengan kecemasan, tetapi dia tidak punya pilihan selain melihat perlawanan konstan Tang San. Satu-satunya hal yang menghiburnya adalah ketenangan Tang San. Dari awal hingga akhir, Tang San tidak menunjukkan kepanikan. Selalu ikuti langkah-langkah untuk mengatasi malapetaka. Itu masih perasaan bahwa semuanya terkendali. Dan pada saat ini, ketika Tang San mengkonsumsi 9 biji teratai yang beruntung tetapi tiba-tiba berhenti untuk memindahkan biji teratai, hati Jingjing tidak bisa tidak pergi ke tenggorokannya. Apa yang akan dilakukan orang ini? Apakah dia akan mati? Dan pada saat ini, di dahi Tang San, tanda trisula emas menerangi peti mati yang cerah. Bahkan guntur emas yang menghancurkan 9 surga dan 10 bumi memusnahkan kesengsaraan ilahi tidak dapat menutupi cahaya trisula emas. Hantu Sagot di belakang Tang San juga memadat, langsung bergabung dengan tubuhnya. Armor emas, yang berkali-kali lebih megah dari perubahan Jin Meng, langsung menutupi seluruh tubuh,
dan rambut biru aqua tumbuh, menggantung dari belakang kepala Tang San ke pinggangnya. Napas ilahi yang tak terlukiskan mengikuti. Tang San menggenggam di udara dengan tangan kanannya, dan trisula emas yang mempesona muncul di genggamannya. Pada saat yang sama, lapisan perisai cahaya biru tiba-tiba keluar dari dahinya sebagai pusat, sepenuhnya menutupi tubuhnya. 9 surga dan 10 bumi penghancuran besar dan kesengsaraan agung pemusnahan telah menyapu, tetapi ketika mereka bersentuhan dengan topeng biru, mereka semua berubah menjadi potongan-potongan kecil lampu listrik sebelum perlahan-lahan menyerang, dan lebih banyak lagi yang diblokir. Topeng cahaya biru itu seperti filter, menyaring guntur, memungkinkan Tang San menyerapnya. Sampul alam semesta Hanhai. Ini adalah bagian dari kekuatan Seagot Trident, dan trisula saat ini sudah ada di telapak tangan Tang San, dan terlihat tidak berbeda dari tubuh aslinya. Trisula secara ilusi menguraikan lingkaran cahaya, dan setiap busur tampaknya mengikuti prinsip langit dan bumi, membuat Kaisar gemetar. Itu membuat semua guntur di sekitarnya tampak terpengaruh oleh fluktuasi dan mulai bergetar tanpa suara. Ribuan petir terus-menerus pecah dan menyatu, dan lingkaran busur tampaknya menguraikan lubang hitam di sekitar Tang San, terus-menerus menelan petir ini. Tapi armor Seagot di tubuhnya menjadi semakin terang seperti bintang. Jingjing menatap pemandangan ini dengan tercengang, dia tidak percaya bahwa Tang San benar-benar memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan badai petir seperti itu. Ternyata dia selalu bisa menyelesaikan dengan kekuatannya sendiri. Dia seharusnya tidak bisa melakukannya sebelumnya, seharusnya setelah dia meningkatkan dirinya sendiri, dan dia memiliki kemampuan ini hanya setelah melihat pembaruan terlebih dahulu. Apa keterampilan magis itu, dan senjata suci di tangannya dan baju besi di tubuhnya. Ini telah melampaui Jingjing's kategori kognitif. Meskipun dia masih di tingkat dewa, nafas yang dia keluarkan saat ini dan kehususannya sendiri telah melampaui ruang lingkup kognitif Kaisar Iblis Kristal ini. Ini adalah kekuatannya yang sebenarnya, atau kekuatan dari kehidupan sebelumnya. Dia akhirnya bisa memobilisasi kekuatan kehidupan sebelumnya. Tidak heran dia begitu tenang dan tenang. Bencana guntur yang begitu menakutkan, dia mampu melawan, atau bahkan terus menyerap, untuk memperbaiki dirinya sendiri. Namun, Jingjing juga memperhatikan bahwa perlawanan Tang San bukannya tanpa biaya, apakah itu baju besi di tubuhnya atau trisula emas di tangannya, beberapa retakan secara bertahap muncul, dan secara bertahap menjadi sulit untuk beroperasi di bawah kekuatan destruktif guntur. Namun meski begitu, mata Tang San tidak berubah sama sekali, masih begitu tegas. Cahaya di taman neraka berangsur-angsur kembali normal, sejumlah besar guntur yang terkumpul sebelumnya secara bertahap larut dalam trisula emas Tang San. Namun, di langit tinggi di luar, tidak ada tanda-tanda Ji Yun bubar, tetapi tidak langsung menyerang. Sebaliknya, awan bergulung, seolah mengumpulkan kekuatan. Bahkan kemarahan pesawat, setelah begitu banyak wabah terus-menerus, dan setiap serangan lebih kuat. Itu juga perlu istirahat sebentar sekarang, karena hanya dengan mengumpulkan lebih banyak kekuatan daripada pukulan terakhir yang dapat menghancurkan Tang San. Tang San akhirnya memiliki kesempatan untuk mengatur napas. Pemusnahan ke-17 9 hari 10 bumi dan penghancuran kesengsaraan dewa, dia dibawa secara paksa, dan hampir semua kartunya terungkap. Selanjutnya, kesengsaraan guntur belum berhenti, bagaimana kita bisa menahannya? Jingjing memandang Tang San. Pada saat ini, bahkan ada sedikit kekaguman di matanya. Dia benar-benar yakin bahwa jika ada yang diubah, bahkan jika ada kaisar di sini, dia akan selamat dari malapetaka di puncak ke-9. Pada saat ini, tidak mungkin untuk menahan kesengsaraan guntur yang begitu menakutkan. Bahkan jika itu adalah dia atau kaisar iblis besar mayat hidup dengan kekuatan nirwana dan kelahiran kembali, paling banyak, proses 3 kesengsaraan guntur akan musnah. Namun, pria di depannya ini telah menggunakan semua jenis kemampuan yang bisa dia gunakan untuk menahan 17 kesengsaraan guntur secara paksa. Jika dia bisa bertahan, maka, tidak ada keraguan bahwa dia akan menjadi seluruh bintang hebat di masa depan, yang pertama orang. Meskipun dia hanya puncak urutan ke-10 sekarang, di mata Jingjing, dia telah diperlakukan sebagai seorang kaisar. Karena pemahamannya, dia semakin memahami betapa kuatnya Tang San. Tang San menarik napas dalam-dalam dan menstabilkan kondisinya. Pada saat ini, itu tidak sesederhana retakan yang muncul di permukaan armor Seagot dan trisula Seagot. Kekuatan para dewa laut ini semuanya dipinjam, dan tidak satupun dari mereka ada di sini.
Dapat dikatakan bahwa indera ilahinya mengilhami merek artefak super untuk muncul. Dan sekarang mereka memiliki retakan, yang setara dengan retakan di lautan kesadaran Tangsan. Sifat destruktif dari kesengsaraan penghancuran dan pemusnahan 9 langit dan 10 bumi benar-benar menakutkan. Ini adalah jenis kehancuran yang menciptakan kebalikannya, dan ini adalah kekuatan kehancuran paling orisinal di alam semesta. Bab 747, Bencana Anti Penusukan. Terus membawanya ke bawah, meskipun dia telah melunakkan tubuhnya, kehancuran ini juga terakumulasi terus-menerus, sampai-sampai dapat meledak kapan saja dan membunuhnya. Tentang sana, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tangsan tiba-tiba menoleh, ini pertama kalinya dia menoleh. Dan matanya tertuju pada Jingjing di sampingnya. Dengan seringai, bibir Tangsan berkedut. Meskipun dia tidak bisa mendengar suaranya, pikirannya muncul di kesadaran Jingjing, selanjutnya, terserah padamu. Aku, mata Jingjing langsung melebar, dan dia hampir berkata, tidak, ayah, aku tidak bisa. Petik 1. Mulut Tangsan berkedut, tidak, kamu bisa. Sebelum Jingjing bisa mengatakan lebih banyak, mata Tangsan sudah meledak dengan cahaya keemasan, dan pada saat yang sama, Jingjing merasa bahwa dia telah berubah menjadi sinar cahaya dan jatuh ke telapak tangan Tangsan. Ada lapisan cahaya seperti kristal di permukaan pelindung tubuh Tangsan. Aura milik Kaisar Iblis Kristal Besar tiba-tiba meledak. Jingjing, sebagai salah satu dari 9 jejak Tangsan, secara alami mengikuti Tangsan untuk mengikuti sekolah saudara perempuan Tangsan. Menyelesaikan bencana dan menyelesaikan transformasi. Kembali ke level dewa, menurut rencana awal Kaisar Iblis Kristal Besar, setelah menyelesaikan bencana, dia akan mulai pulih dengan cepat dengan latar belakangnya yang dalam, dan mencoba untuk melahap tubuh dan bakat Tangsan, untuk membuat dirinya lebih kuat dan mendapatkan kembali harta miliknya umur panjang. Tapi sekarang dia mengerti bahwa sangat tidak mungkin baginya untuk menelannya. Jika dia benar-benar berhasil mengatasi malapetaka, dia tidak akan ditelan olehnya, dan jika dia bisa menepati janjinya, itu harus menjadi akhir terbaiknya. Sekarang setelah ditutupi dan dipengaruhi oleh yin dan yang di tubuhnya, bahkan jika itu hanya dipisahkan darinya, tampaknya tidak mungkin untuk melakukannya. Bahkan Kaisar Setan Kristal Besar sendiri tidak dapat mengatakan sekarang apakah dia mencuri ayam dan kehilangan uang, atau apakah dia benar-benar beruntung. Sekarang Tangsan benar-benar mengatakan untuk membiarkannya melawan Lei Jie, bagaimana mungkin dia tidak menjadi pucat karena kaget. Memang, hampir semua jejak garis keturunan lain sebelumnya telah memainkan peran. Ini gilirannya, tetapi bisakah kesengsaraan Guntur saat ini sama dengan yang sebelumnya? Sudut mulut Tangsan terbalik, seagot trident di tangannya menjadi padat lagi, dan semua retakan di atasnya menghilang. Dia menoleh dan melirik keluar bunga surgawi, melihat ke arah Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Sama seperti Kaisar Iblis Besar Tianhu sedang menyiapkan pertahanan kesadarannya, Tuan Muda Mei ada di sana. Jingjing, lihat, Lei Jie tidak datang. Jadi, bagaimana kita pergi? Kita tidak selalu bisa diretas. Haruskah kita mengambil inisiatif untuk menyerang? Apa, sebelum Kaisar Setan Kristal Besar bisa bereaksi, Tangsan naik ke udara pada saat berikutnya, dengan sayap emas besar di punggungnya terentang, penglong berubah menjadi tindakan, di bawah cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya, masih ada petir yang merusak. Dikelilingi olehnya, ia naik ke langit, berubah menjadi cahaya keemasan, dan terbang langsung ke udara. Merak berubah, dan hampir seketika, dia bergegas keluar dari Taman Neraka, keluar dari Gunung Suci Tianhu, dan datang ke dunia luar. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba, dan kecepatan Tangsan sangat cepat saat ini. Bahkan para kaisar di luar menatap dengan sungguh-sungguh ke awan perampokan di langit yang masih belum hilang, tidak tahu harus berbuat apa. Siapa yang mengira bahwa pada saat seperti itu, inisiator sebenarnya keluar dari Gunung Suci Tianhu. Pada saat mereka tahu, Tangsan telah berubah menjadi cahaya keemasan, langsung bergegas ke langit, dan jatuh ke awan perampokan. Di Hell Garden, Tuan Muda Cantik yang melihat pemandangan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kaisar Iblis Rubah Surgawi juga tercengang. Awalnya, dia sedikit putus asa. Dia merasa bahwa biji teratai yang beruntung dikonsumsi, dan hatinya berdarah. Ketika semua biji teratai yang beruntung dikonsumsi, keberuntungan klan Tianhu mereka akan turun ke level terendah. Dia bahkan mungkin jatuh ke tingkat Kaisar Iblis Besar dan memaksakan semuanya pada dirinya sendiri. Dengan kekuatan fisik yang kuat dari tubuh emas yang bebas kebocoran,
dia tidak peduli dengan dampak kecepatan sama sekali. Hampir dalam sekejap, dia sudah bergegas ke ketinggian beberapa ribu meter. Dan memperhatikan sekolah saudara perempuan menengah di istana prestise, Ji Yun mengejarnya, tetapi senyum di sudut mulut Tang San secara bertahap berkembang. Ada peluit panjang dan bahagia di mulutnya, seolah-olah dia ingin melampiaskan semua depresi setelah datang ke pesawat ini. Jingjing tercengang, merasakan perubahan Tang San saat ini, dia benar-benar bergegas keluar. Kecepatannya benar-benar terlalu cepat. Pada saat ini, di bawah restu dari 9 merek garis keturunan utama, kecepatannya harus sebanding dengan kaisar. Baru sekarang Jingjing tiba-tiba menyadari satu masalah, Tang San berbeda dari para kaisar itu. Untuk melindungi halaman leluhur, para kaisar tidak bisa pergi dengan mudah, dan hanya bisa menemukan cara untuk menyelesaikan kesengsaraan guntur. Tapi Tang San berbeda, meskipun dia melampaui malapetaka, kelangsungan hidup istana leluhur tidak ada hubungannya dengan dia. Dia bisa lari, tapi, dalam keadaan normal, siapa yang bisa bergegas keluar dari awan bencana dan berlari seperti ini? Dan Tang San telah dibaptis oleh 17 putaran kesusahan guntur. Kedua kalinya, dia melarikan diri seperti ini, dan Lei Jie mengejarnya. Pemandangan aneh seperti itu di luar imajinasi, tetapi semuanya tampak logis. Faktanya, Tang San tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat sepenuhnya selamat dari kehancuran besar 9 surga dan 10 bumi dan kesengsaraan pemusnahan, dan tidak ada yang bisa selamat dari bencana tanpa akhir seperti itu. Tapi tidak bisa mengalahkannya, tidak bisakah aku melarikan diri? Sekarang tujuannya untuk mengatasi bencana telah berhasil. Itu benar, kesengsaraan ilahi 9 surga dan 10 bumi penghancuran besar dan pemusnahan memang tidak ada habisnya. Tapi ketidakterbatasan ini mengacu pada pesawat. Artinya, tidak ada habisnya di Franstar. Tetapi bagaimana jika itu di luar jangkauan Franstar? Dari mana datangnya kekuatan Thunder Tribulation? Ada beberapa hukum alam semesta, tetapi kekuatan fundamental masih berasal dari pesawat. Setelah Thunder Tribulation meninggalkan pesawat, tanpa dukungan energi dari pesawat, dapatkah Thunder Tribulation ini tetap ada? Jadi, sejak awal, Tang San sudah punya rencana. Jika kita tidak bisa berjuang keras, bisakah kita tetap melarikan diri? Ketika ketinggian penerbangannya melebihi 5 km, suhu di udara sudah turun dengan cepat. Tetapi tidak satu pun dari ini yang dapat memengaruhi Tang San, indera ilahinya mengendalikan 9 jejak besarnya, terus-menerus menyerap berbagai elemen di udara untuk mengisi kembali dirinya sendiri, dan kondisinya tidak terlalu baik saat ini. Seperti kata pepatah, laut luas dan ikan melompat, dan langit tinggi dan burung bisa terbang. Saat dia meninggalkan kesengsaraan guntur, dia tahu bahwa dia telah berhasil. Bab 748, bicaralah pada kesengsaraan surgawi. Seluruh proses mengatasi malapetaka ada dalam rencananya. Dia sudah mencoba kekuatan penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi dari kesengsaraan pemusnahan berkali-kali sebelumnya, jadi rencana dibuat sesuai dengan kekuatan ini. Tang San tidak tahu berapa kali dia berpikir dan menyimpulkan seluruh proses. Hanya dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia, kita dapat benar-benar berhasil mengatasi kesengsaraan. Awan kesusahan di belakangnya secara bertahap menjadi tidak stabil, dan energi mulai menurun. Semakin jauh dari pesawat, semakin lemah kekuatan Thunder Tribulation. Tang San bahkan bisa merasakan bahwa kemarahan yang terkandung dalam awan perampokan terus meningkat seiring dengan penurunan energi. Namun, apa gunanya kemarahan? Jika itu hanya situasinya sendiri, dia sudah memasuki tingkat dewa setelah bencana, meskipun dia masih jauh dari basis budidaya mantan Raja Dewa. Namun, dengan 9 jejak dan pengetahuannya tentang Raja Dewa, dia bisa melakukannya meski jaraknya pendek melintasi alam semesta. Tentu saja akan sulit, tetapi bukan tidak mungkin untuk bertahan. Selama dia tidak kembali ke bidang bintang biru, Lei Jie tidak akan memiliki cara untuk membawanya. Tapi tentu saja Tang San tidak bisa pergi. Pelepasan saat ini hanya memiliki kualifikasi untuk negosiasi. Melalui lapisan awan, secara bertahap, udara di sekitarnya menjadi lebih tipis, dan suhu di udara juga anjlok. Melihat ke bawah ke bumi dari ketinggian 10.000 meter, tidak mungkin lagi untuk melihat keberadaan halaman leluhur, dan semuanya tampak begitu tidak penting. Franstar tampaknya ditutupi oleh lapisan halo putih, dan langit di atas penuh dengan cahaya bintang. Tontonan ini bukan apa-apa bagi Raja Iblis Kristal. Sebagai kaisar terkuat di masa lalu, dia juga telah terbang setinggi ini.
Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang Tang San coba lakukan? Dia mencoba untuk menyingkirkan belenggu bencana guntur. Pada saat penetrasi itu, ketika dia dengan putus asa bergegas keluar dari bencana guntur, dia sudah berhasil. Kekaguman di hati Kaisar Iblis Kristal meningkat pesat. Pria ini benar-benar mampu dan tidak mampu. Dia benar-benar eksistensi yang tidak bisa dia pahami. Tetapi pada saat ini, Tang San benar-benar berhenti terbang, membuka WeChat dan mengikuti akun resmi Aji Suetang, dan setelah melihat pembaruan, dia hanya melayang di atas langit. Dia berbalik untuk melihat Ji Yun yang mengejar di bawah. Pada ketinggian 10.000 meter, awan perampokan emas yang mengalir lebih dari setengah lebih kecil dari sebelumnya, tetapi awan perampokan masih terlihat kokoh. Tanpa ragu-ragu, itu menyapu Tang San. Sebuah cahaya perak melintas di tubuh Tang San, dan dalam sekejap dia naik 1000 meter lagi. Tidak di tanah, tidak di bawah penindasan kesusahan guntur, teleportasi ruang angkasanya secara alami dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan bantuan artefak surgawi, menara ruang dan waktu, Tang San dapat segera melihat konten terbaru di Douluo Waichuan. Dalam hal teleportasi, bahkan Tuan Muda Mei tidak dapat dibandingkan dengannya. Kesadaran Tang San berfluktuasi, mendesak kristal untuk berubah menjadi merek, memungkinkan aura Kaisar Setan Kristal besar menyebar, dan kemudian melemparkan pikiran ke Ji Yun yang mengejarnya. Apa yang dirasakan Kaisar Setan Kristal adalah bahwa pikiran ini mengatakan kepada Ji Yun, mengapa kita tidak berbicara. Ji Yun berhenti sejenak, tetapi masih menyapu Tang San. Lampu perak menyala lagi, Tang San terangkat 1000 meter lagi, dan kemudian pikiran lain melintas, jangan malu. Hati Kaisar Iblis Kristal berkedut, apakah ini bernegosiasi dengan pesawat? Apa yang dia harapkan adalah kali ini, awan perampokan benar-benar berhenti. Menghadapi Tang San pada jarak 1000 meter. Apakah tidak apa-apa? Kaisar Iblis Kristal sedikit terpana lagi. Tang San ditangguhkan di udara, memegang sagot trident, dan berkata dengan dingin, kamu tidak bisa mengejarku. Aku bersikeras untuk pergi, selama kamu keluar dari dunia planet dan bergegas keluar dari dunia, atmosfer, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Dengan kemampuan saya saat ini, saya sudah bisa bertahan di luar angkasa. Dengan suar ruang waktu di tangan saya dapat menemukan pesawat lain yang cocok untuk bertahan hidup. Namun, jika ini masalahnya, ketika saya memulihkan kultivasi kehidupan saya sebelumnya, saya akan ketika dia kembali lagi, maka apa yang dia bawa ke pesawat ini pastilah kehancuran. Setelah mendengar pesan indera ilahi Tang San, Ji Yun tiba-tiba melonjak dengan keras, seolah-olah dia akan bergegas lagi, jelas marah. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, kamu pikir aku tidak bisa melakukannya? Tidak bisa menghancurkanmu, Fa Lansing. Hanya lelucon, sebagai mantan Raja Dewa, jika aku bahkan tidak bisa melakukan ini setelah aku memulihkan kultivasiku, maka aku tidak perlu dipusingkan. Terlebih lagi, saya adalah penguasa alam dewa, dan yang bisa saya mobilisasi adalah kekuatan alam dewa. Selama saya kembali ke alam dewa, saya dulu mengandalkan waktu dan suar luar angkasa. Ketika saya kembali, saya tidak akan menjadi Raja Dewa, tetapi selusin orang. Apakah Anda pikir Anda dapat melawannya dengan pesawat kecil Anda? Sebagai penguasa pesawat, Anda harus dapat merasakan apa yang saya rasakan, dikatakan benar, ini adalah pelestarian kesadaran ilahi. Awan kesusahan yang deras itu stagnan, tetapi itu benar-benar tidak naik lagi. Kaisar Setan Kristal tidak bisa merasakan transmisi pikiran pihak lain, tetapi Tang San tampaknya bisa merasakannya. Alasan mengapa dia ingin meminjam nafas Kaisar Setan Kristal Besar adalah karena Kaisar Setan Kristal Besar pernah menjadi yang terkuat di pesawat ini. Hubungan antara keberadaan seperti itu dan pesawat sebenarnya adalah yang paling dekat. Tanpa pengenalan pesawat, dia tidak mungkin menjadi begitu kuat dan hidup begitu lama. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, mengapa kita tidak membahasnya dengan benar, karena situasi saat ini sudah seperti ini. Itu di luar kendali Anda, lalu mengapa repot-repot membunuh saya? Apakah Anda masih puas dengan hadiah yang baru saja saya berikan kepada Anda? Setelah mendengarkan kalimat ini, awan perampokan yang bergejolak jelas menjadi lebih tenang. Nafas keberuntungan murni yang terkandung dalam 9 biji teratai keberuntungan sangat bagus untuk memberi makan kembali pesawat. Ini adalah keberuntungan yang coba dipadatkan oleh klan Tianhu selama hampir 1000 tahun. Pada saat ini, mereka semua telah kembali ke pesawat, yang sangat membantu penyesuaian keseluruhan Palansing. Tentu saja,
jika semua 18 biji teratai dikembalikan, maka kita hanya bisa pergi ke WeChat untuk mencari akun resmi Aji Suetang. Lagi pula, ada pembaruan tercepat. Bagi Franstar, itu berarti kembali ke jalur yang benar dan pesawat yang berlawanan itu bagus. Kamu ingin bertanya mengapa kamu tidak memberikan semuanya. Karena itu tidak cocok untukmu. Meskipun benua peri sekarang kental dengan keberuntungan dan paling kuat, dampaknya pada pesawat tidak kecil. Namun, jika Anda menghilangkan semuanya sekaligus dengan keberuntungan, pasti akan ada masalah besar di benua peri, jadi hidup akan hancur, bukan ini yang ingin saya lihat. Apa yang tidak dikatakan Tang San adalah bahwa alasan mengapa dia tidak dapat sepenuhnya menghancurkan keberuntungan klan monster dan klan roh terutama karena hubungan antara manusia dan klan monster dan klan roh masih terlalu dekat, mereka hidup bersama. Begitu benua peri berada dalam kekacauan, manusia yang lemah akan menanggung beban terberat dan menjadi umpan meriam dan bahkan makanan. Oleh karena itu, tentu saja dia bersedia untuk melemahkan keberuntungan benua peri, tetapi dia tidak dapat menghancurkan benua peri sekarang. Sekarang, kita bisa mendiskusikannya, kata Tang San sambil tersenyum. Awan perampokan berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi terus menekan ke dalam, volumenya menjadi lebih kecil, dan fluktuasi energi menjadi semakin intens. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu melakukan ini, aku tahu kamu sedang mengumpulkan kekuatan sekarang, dan itu bahkan mungkin tiba-tiba meledak dan menghancurkanku. Tetapi bagimu, itu tidak akan banyak bermanfaat, bahkan sangat mungkin buruk. Karena selama aku pergi hidup-hidup, aku pasti akan datang untuk membalas dendam. Aku tahu, kamu tidak ingin orang luar sepertiku menjadi level dewa di pesawatmu, karena di masa depan aku akan semakin tidak terkendali, dan bahkan kembali ke level Raja Dewa, sehingga menarik banyak energi, menjauh dari pesawatmu, dan bahkan menghancurkan pesawat. Kemudian, aku sekarang bisa bersumpah demi Tuhanku di depanmu, pertama-tama, jika aku ingin menjadi Raja Dewa di masa depan, aku pasti akan meninggalkan Palankes dan kembali ke pesawat asliku. Kedua, aku tidak akan pernah menggunakan kekuatan Raja Dewa untuk menyakiti dan menghancurkan asal-muasal wajahmu. Dengan cara ini, kamu selalu tidak perlu khawatir, kan? Bab 749, Perampokan Surgawi, hilang. Apa manfaatnya bagi Anda? Tentu ada manfaatnya. Saya harus mengatakan bahwa Palankes adalah planet dan pesawat dengan sumber daya paling melimpah yang pernah saya lihat. Seluruh pesawat sangat makmur. Hanya saja karena jumlah besar kaisar ini, itu juga membuat Anda sedikit tidak terkendali di sini, dan beberapa ekor terlalu besar, sehingga mereka semua mulai secara aktif mempengaruhi pesawat, menyebabkan pesawat menjadi tidak seimbang. Apa harapan terbesarmu? Semua pesawat seharusnya menginginkan hal yang sama saat ini. Menjadi dewa, kan, dibatasi oleh hukum alam semesta, terlalu sulit bagi sebuah pesawat untuk mencapai alam dewa. Bahkan sebuah planet dengan sumber daya yang kaya sepertimu adalah sama. Justru karena latar belakangmu yang dalam, bahkan lebih sulit untuk menjadi dewa. Realm, ini bahkan lebih sulit, dan aspek inilah yang saya kuasai. Alam dewa tempat saya berada terdiri dari beberapa alam dewa yang menyatu bersama, dan sekarang telah mencapai tingkat alam dewa dimensi kelima, menyentuh ruang dimensi keenam bahkan di seluruh alam semesta, itu adalah yang terbaik. Sebagai penguasa pesawat, Anda harus memahami apa artinya ini. Ruang 4 dimensi dapat disebut alam dewa, dan ruang dimensi kelima adalah dewa yang sangat kuat dunia itu ada. Tetapi juga lebih mudah untuk terpengaruh oleh hukum alam semesta. Sebagai Raja Dewa dari dunia dewa seperti itu, saya tahu betul apa yang diperlukan sebuah pesawat untuk berevolusi menjadi dunia dewa, dan dalam hal ini, saya juga bersedia membantu Anda. Yang Anda butuhkan adalah keberadaan yang benar-benar dapat memandu keseimbangan alam dan pada akhirnya membantu evolusi alam. Dan keberadaan seperti itu hampir tidak mungkin untuk ditumbuhkan sendiri. Setelah semua, kesulitan evolusi pesawat terlalu besar. Sebenarnya, saya juga sangat tertarik dengan Palankes, dan saya punya ide yang sangat berani. Hanya saja saya tidak bisa mengatakan rencana ini sekarang, karena begitu dirasakan oleh hukum universal, itu bisa membunuh semua yang ada di Buayan. Tapi tolong percaya, saya bersumpah dengan posisi saya sebagai dewa, saya bersedia membantu Anda menjadi dewa dari lubuk hati saya, dan saya akan bekerja sama dengan Anda di masa depan, sehingga kita semua bisa menjadi abadi di alam semesta. Keberadaan kepunahan. Dengan kepribadian Anda, begitu Anda menjadi dewa,
kemungkinan besar Anda akan dapat melampaui ruang lingkup ruang 4 dimensi dan langsung menjadi dewa 5 dimensi. Ini akan mengendalikan banyak bidang planet. Saya bersedia berjanji kepada Anda, cukup ikuti kami di WeChat akun resmi Sekolah Saudara Perempuan. Ketika saya kembali ke dunia saya yang lama, saya dapat membiarkan salah satu keturunan saya turun langsung di pesawat Anda, tumbuh di pesawat Anda, dan akhirnya membawa Franz Stark menjadi alam dewa. Ini dapat dianggap sebagai hadiah dan manfaat bagi Anda. Saya sudah menjadi raja para dewa, jadi Anda tidak akan merasa nyaman karena ini, tetapi jika itu adalah keberadaan yang benar-benar bergantung pada wajah Anda untuk tumbuh naik, dan memiliki keilahian yang saya tinggalkan, masa depan, dia adalah pemimpin alam dewa Valansing, jadi tidak akan ada masalah. Dan karena hubungan darah, saya akan lebih mendukung Valansing. Saya harap di masa depan, alam dewa kita dapat berinteraksi satu sama lain. Unicom, awasi dan bantu satu sama lain. Petik 2. Sebagai penguasa pesawat bintang biru, dengan orang bintang biru, Anda harus memahami apa yang paling menakutkan bagi pesawat itu. Jelas bukan dewa-dewa lain, tetapi kehendak orang itu. Dengan itu, Tang San mengangkat jarinya dan menunjuk ke langit. Awan perampokan melonjak, sepertinya menanyakan sesuatu. Tang San terdiam beberapa saat, lalu mengangguk dengan sungguh-sungguh ke arah Ji Yun. Setelah mendapatkan jawaban afirmatifnya, Ji Yun tampak mandek. Setelah beberapa lama, Ji Yun emas yang selalu mengancam hidup dan mati Tang San tiba-tiba hancur, berubah menjadi kabut emas besar menuju penutup Valansing yang lebih rendah. Penghancuran besar 9 langit dan 10 bumi, pemusnahan kesengsaraan ilahi, hilang. Sampai adegan ini muncul, Tang San menghela nafas lega, diikuti dengan senyum tipis di wajahnya. Jingjing bersinar, tubuh halus Jingjing terpisah dari Tang San, dan sekarang dia tampak seperti gadis besar, berusia 12 atau 13 tahun. Apa yang ditanyakan di akhir? Jingjing bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan katakan, jangan katakan. Di masa depan, Anda akan tahu. Premisnya adalah untuk bisa kembali ke dunia seperti dulu. Jingjing mengerutkan kening, tetapi senyum dengan cepat muncul di wajahnya. Berhasil, aku tidak menyangka kamu benar-benar berhasil. Aku tidak tahu bagaimana reaksi pria itu jika dia tahu. Tang San menatapnya dalam-dalam, tersenyum dan berkata, mulai sekarang, hidupku terserah padaku. Apakah kamu percaya? Percaya. Jingjing menjawab tanpa ragu-ragu. Lalu sekarang apakah kamu memilih untuk mengikutiku sepanjang waktu, tumbuh bersamaku, atau pergi? Jika kamu memilih untuk pergi sekarang dan memilih untuk menjadi Raja Iblis Kristalmu lagi, tidak ada masalah. Kita tidak akan pernah sama, telah dihubungi. Saya percaya bahwa setelah Anda kembali, dengan kemampuan Anda, tidak akan memakan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan basis kultivasi sebelumnya, atau bahkan lebih buruk. Anda adalah penguasa klan naga, dan Tianhu tidak dapat melakukan apapun kepada Anda. Petik 2. Aku tidak akan kembali. Ikuti saja kamu. Kamu adalah eksistensi yang dapat bernegosiasi dengan seluruh pesawat. Aku punya firasat bahwa denganmu, aku dapat mengalami banyak hal yang belum pernah aku alami sebelumnya, dan melihat keberadaan di tempat yang berbeda level. Dimungkinkan untuk mengikuti Anda selamanya. Jadi, ayah, saya akan menjadi putri Anda sendiri di masa depan, jadi tolong perlakukan saya dengan baik. Sudut mulut Tang San berkedut, dan dia berkata tanpa daya, mengapa kamu masih mengandalkanku? Jika kamu pergi sekarang, tidak akan ada masalah. Aku dapat mengembalikan semua kekuatanmu kepadamu. Itu tidak akan berhasil, bahkan jika kamu mengejarku sekarang, aku tidak akan pergi. Hehe, setelah mengatakan ini, Kaisar Iblis Kristal telah berubah menjadi seberkas cahaya, dan langsung bergabung ke tubuh Tang San. Di antara mereka, napasnya langsung disembunyikan. Tang San menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian menghela nafas panjang. Setelah masa persiapan yang begitu lama dan begitu banyak kesulitan dan rintangan, dia akhirnya kembali ke tingkat dewa. Seperti yang dia sendiri katakan barusan, mulai saat ini, hidupku terserah padaku. Di pesawat ini, tidak ada yang bisa menekannya dan kembali ke Raja Dewa. Yang dibutuhkan hanyalah waktu dan akumulasi. Dengan sayapnya yang mengepak di belakangnya, Tang San berubah menjadi cahaya keemasan, meluncur ke kejauhan, tubuhnya di udara, cahaya perak berkedip, dan kemudian tiba-tiba menghilang. Dalam waktu kurang dari 10 detik setelah dia menghilang, beberapa sosok berkedip dan datang ke tempat Tang San menghilang sebelumnya,
mereka semua merasakan napas di udara, masing-masing dengan ekspresi aneh. Kaisar Tianyang Tianjing memandang Kaisar Iblis mayat hidup di sampingnya. Ji Yun baru saja pingsan. Orang itu mati. Ji Yun pasti sudah bubar, tapi sulit untuk mengatakan apakah orang itu mati atau meninggalkan dunia ini. Kekuatan macam apa itu? Sungguh aneh. Kesengsaraan guntur yang begitu kuat tampaknya tidak menyebabkan kerusakan pada halaman leluhur pada akhirnya. Bahkan untuk kaisar seperti mereka, pengalaman hari ini masih penuh dengan warna aneh, dan mereka tidak begitu mengerti apa yang terjadi. Tapi sekarang sepertinya sudah berakhir. Ayo pergi, ayo kembali dulu. Kesadaran para kaisar telah menyapu ruang yang sangat luas, tetapi mereka belum menemukan kelainan apapun, jadi mereka hanya bisa memilih untuk kembali. Pengadilan leluhur. Suasana halaman leluhur saat ini agak aneh. Dengan menghilangnya 9 surga dan 10 bumi penghancuran besar dan kesengsaraan pemusnahan, makhluk dari semua ras di istana leluhur mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk bergerak bebas. Tapi ketakutan intens yang dibawa oleh tekanan menakutkan sebelumnya tidak bisa hilang dalam beberapa saat. Tapi mereka semua diam, dan mereka bahkan tidak berani bertanya. Dari sudut pandang mereka, solusi untuk krisis yang tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan ini secara alami adalah aliansi dari selusin kaisar. Peristiwa besar yang dapat memprovokasi semua kaisar untuk mengambil tindakan bersama, di mana mereka dapat diketahui oleh orang-orang kecil ini. Bab 750, bisakah perampokan juga menyuap? Gunung Suci Tianhu jelas lebih pendek, dan sepertiga dari volumenya menghilang. Pada saat ini, Kaisar Iblis Tianhu telah kembali ke puncak Gunung Suci Tianhu. Wajahnya sangat jelek, bahkan sedikit pucat. Tapi jauh di dalam matanya, ada juga jejak kebahagiaan. Tuan Muda Mei mengikuti Kaisar Iblis Besar Tianhu. Pada saat ini, dia sebenarnya sangat cemas. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi dengan situasi pasti Tang San saat ini. Tapi satu hal yang bisa dia yakini adalah bahwa Tang San pasti masih hidup. Dan sekarang awan perampokan telah bubar, lalu, apakah Tang San berhasil melampaui perampokan itu? Dia benar-benar ingin segera terbang ke sisi Tang San untuk melihat kondisinya. Alasan mengapa mereka dapat yakin bahwa Tang San masih hidup sekarang adalah karena mereka terhubung oleh pedang Asura. Tang San bisa merasakan kondisi Tuan Muda Mei melalui Asura Divine Sword, jadi tentu saja Tuan Muda Mei bisa merasakan aura Tang San melalui Asura Divine Sword. Ini juga alasan mengapa Tang San yakin untuk membiarkan Tuan Muda Mei tinggal di sisi Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Dalam aspek memecahkan ruang dan melipat menara ruang dan waktu sebelumnya, Tuan Muda Mei telah memberikan kontribusi besar. Dengan pujian ini, dan seluruh proses mengatasi malapetaka, hanya ada satu Kaisar Iblis Kristal, yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan Mei Gongxi, yang membuat Kaisar Iblis Tianhu tidak mungkin memikirkan keduanya. Terlebih lagi, ada juga Kaisar Iblis Harimau Putih dan Kaisar Iblis Jing Feng yang mengawasi dengan cermat. Pada saat ini, bagi para kaisar, yang paling penting adalah mendiskusikan apa yang terjadi barusan. Yang paling perlu ditanyakan adalah Kaisar Iblis Tianhu. Sekarang siapa yang peduli dengan masalah sepele dari tanya jawab Tuan Muda Mei? Satu demi satu siluet turun dari langit dan mendarat di Gunung Suci Tianhu milik Kaisar Iblis Tianhu. Semua mata bermartabat, meskipun suasana hati para kaisar berbeda saat ini, satu hal yang sama, dan itu adalah perasaan krisis. Bencana mengerikan barusan benar-benar membuat mereka semua ketakutan. Meskipun dalam menghadapi bencana semacam ini, sebagai kaisar, mereka masih bisa melindungi diri mereka sendiri. Tetapi mereka semua dapat merasakan bahwa malapetaka ini harus ditujukan pada jenis malapetaka yang belum mencapai tingkat dewa, dan itu untuk tujuan mengatasi malapetaka. Kekuatan kehancuran dalam perampokan bahkan dapat melukai asal-usul kaisar ini, yang semuanya terlalu menakutkan. Dan kekuatan semacam ini ditujukan ke Gunung Suci Tianhu. Jika Anda ingin mengatakan bahwa perampokan itu tidak ada hubungannya dengan Kaisar Iblis Tianhu, siapa yang bisa mempercayainya? Melihat kedatangan semua kaisar, Tuan Muda Mei segera diam-diam datang ke sisi Kaisar Iblis Harimau Putih. Kaisar Iblis Harimau Putih besar meliriknya dan sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa dia ada di belakangnya. Tuan Muda Mei menghela nafas lega, dan diam-diam pergi ke WeChat untuk mencari akun publik Aji Suetang dan membaca buku itu sebentar. Pembaruannya sangat cepat. Pada saat ini, semuanya telah berlalu, dan kekhawatiran serta kecemasan di hatinya berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh rasa asing yang kuat.
Dia selalu menganggap Tang San sebagai ensiklopedia, dan Tang San telah memberinya terlalu banyak keanehan dan kebaruan. Namun, hari ini telah menumbangkan kognisinya sekali lagi. Pria inilah yang benar-benar bermain dengan lebih dari selusin kaisar di telapak tangannya, dan di bawah mata mereka, dia berhasil melintasi malapetaka secara paksa, dan setelah melintasi perampokan, dia melarikan diri jauh tanpa meninggalkan awan. Ini bisa digambarkan sebagai keajaiban. Saya merasakan tatapan dingin, bertanya, atau serius dari para kaisar. Mata Kaisar Iblis Rubah Surgawi juga sangat rumit. Tidak ada keraguan bahwa kali ini untuk kaisar lain, dampak dari kesusahan guntur adalah kerusakan pada asal mereka. Tetapi bahkan jika sumbernya melemah, Anda masih dapat berkultivasi kembali setelah jangka waktu tertentu. Namun, untuk klan Tianhu, keberuntungan yang telah dipadatkan selama hampir 1000 tahun telah menghilang dan kembali ke pesawat lagi. Kehilangan itu sangat besar sehingga tak terlukiskan. Apa yang terjadi? Katakan padaku. Kaisar Tianyang Tianjing berkata dengan suara yang dalam. Dalam hal kultivasi, di antara kaisar yang hadir, dia dan Kaisar Iblis Undead adalah yang paling kuat. Kaisar Iblis Besar Tianhu berkata dengan getir, jika saya mengatakan bahwa saya tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, saya kira Anda tidak akan mempercayainya. Saya akan memberitahu Anda apa yang saya yakini. Pada saat ini, jika kamu tidak mengatakan sesuatu ayo, bahkan jika dia adalah kaisar, dia tidak bisa lulus ujian. Bagaimanapun, ini menyangkut keselamatan seluruh istana leluhur. Semua orang harus tahu bahwa keluarga saya bertanggung jawab atas keberuntungan, dan selalu memadatkan keberuntungan demi pengadilan leluhur, sehingga bermanfaat bagi seluruh benua peri, Fuze untuk setiap ras di Kekaisaran Tianyu dan Kekaisaran Kaya. Tianhu Suci Gunung, adalah inti keberuntungan yang diringkas oleh klan kami, duduk di halaman leluhur, yang telah membuat dua klan kami makmur selama bertahun-tahun dan menjadi penguasa seluruh planet. Klan selalu membayar harga yang mahal. Di pesawat manapun, keberuntungan memiliki dua sisi. Jika Anda beruntung, Anda pasti memiliki nasib buruk. Karena lebih banyak keberuntungan telah datang ke benua peri kita, bagaimana dengan kemalangan negatif? Beberapa dari kemalangan itu telah menyebar ke bagian lain dari seluruh planet. Oleh karena itu, dibandingkan dengan keberuntungan dua ras kita, untuk ras lain, mereka lebih menghadapi dengan pembaptisan nasib buruk. Namun, kita tidak bisa menyebarkan semua nasib buruk ke dunia luar. Dalam hal ini, keberuntungan kita tidak akan terkondensasi dan akan runtuh. Oleh karena itu, kami menyimpan sebagian dari nasib buruk dan menyegelnya di bawah Gunung Suci Tianhu untuk menarik keberuntungan. Agar nasib buruk ini tidak berdampak negatif, suku Tianhu kami mengendalikan sebuah pesawat kecil dan mengisolasinya. Pesawat kecil ini adalah taman neraka yang terkenal. Earthcluddy Heaven Jinghuang mengerutkan kening dan berkata, ini semua tercatat dalam sejarah istana leluhur, tentu saja kita semua mengetahuinya. Yang kami tanyakan adalah, apa yang baru saja terjadi? Kaisar Iblis Besar Tianhu mengangguk dan berkata, saya mengatakan ini karena premis dari insiden ini. Untuk melarang nasib buruk, Hellgarden membutuhkan pengorbanan secara teratur, sehingga pertempuran tim hidup dan mati dari Ancestral Court Colosseum diatur di dalamnya. Kali ini, seseorang dengan motif tersembunyi seharusnya menggunakan pertempuran tim hidup dan mati dari Ancestral Court Colosseum untuk menyelinap ke Taman Neraka dan secara paksa menyeberangi malapetaka di Taman Neraka. Alasan mengapa perampokan guntur yang begitu kuat tertarik adalah karena transendensi perampokan ini harus menyatu dengan darah super. Mendengar kata-kata, garis keturunan super, ekspresi semua kaisar yang hadir mau tak mau berubah. Sebagai kaisar tentu saja mereka tahu apa arti garis keturunan super, yang berarti keberadaan di luar bidang ini. Pada saat ini, mereka juga mengerti mengapa kesengsaraan surgawi sebelumnya begitu menakutkan dan kejam. Ini untuk tujuan menghancurkan garis keturunan super. Ekspresi yang awalnya ditujukan pada Kaisar Iblis Rubah Surgawi tiba-tiba sedikit rileks. Kaisar Tianyang Tianjing berkata dengan sungguh-sungguh, apakah Anda tahu garis keturunan super apa yang diringkas? Kaisar Iblis Tianhu berkata dengan sungguh-sungguh, saya hanya bisa merasakan garis besar kasar, dan ada banyak perubahan garis keturunan yang kompleks. Ini sedang dalam transisi. Keberadaan perampokan tidak tahu bagaimana melakukannya. Ada beberapa aura garis keturunan yang muncul. Aura garis keturunan ini mungkin dimiliki olehnya, atau mungkin diringkas dengan metode khusus untuk tujuan melintasi perampokan. Saya bisa merasakannya, ini mencakup berbagai atribut seperti waktu dan ruang, keabadian, dan kemarahan.
Kaisar Iblis Abadi Besar menyipitkan matanya sedikit, dan keabadian klan saya. Kaisar Iblis Besar Tianhu menegaskan, ya, dia menggunakan kemampuan untuk meregenerasi nirvana sebelumnya ketika dia mengatasi bencana. Jika tidak, dia akan dimusnahkan dalam kesengsaraan guntur. Kaisar Iblis Abadi yang hebat berkata dengan agak tidak percaya, tetapi bahkan jika itu adalah kekuatan klan saya, ketika itu bukan tingkat dewa, bagaimana dia bisa menahan begitu banyak bencana guntur? Garis miring terbalik petik 2. Kaisar Iblis Besar Tianhu mendengarnya mengatakan ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan dia berkata dengan sedih, inilah alasan mengapa dia memilih taman neraka. Dia meminjam keberuntungan yang telah dikumpulkan keluargaku untuk istana leluhur selama bertahun-tahun. Kekuatan malapetaka, ketika malapetaka hari itu datang, gunakan keberuntungan klan kita untuk membiarkan keberuntungan hancur dan memberikan kembali ke pesawat. Ini setara dengan menyuap perampokan guntur dan membiarkan perampokan guntur perlahan berdampak, sehingga itu bisa melawan masa lalu. Apa, perampokan surgawi masih bisa disuap? Kata Kaisar Iblis Macan Putih Besar tercengang.